Bang, ini ada pertanyaan lagi. Gimana tanggapan Kak Prastawa sama pemain yang suka main sendiri? Ya kalau gua sih kenapa gitu dia bisa main sendiri itu kenapa tuh harus ditanya gitu. Pasti ada alasannya kenapa dia bisa main sendiri gitu. Kalau dulu gua kayak mungkin ya gini, ada orang main sendiri karena nggak percaya sama teman setimnya, emang karena dia attitude jelek. Ada juga dia main sendiri karena nggak percaya sama timnya, mungkin timnya itu jarang latihan. Ya itu ada juga pasti orang yang kayak gitu, main sendiri karena teman-temannya jarang latihan, gue males masing dia karena mereka jarang latihan. Itu sebenarnya jelek, tapi lo harus introspeksi juga. Jadi kecuali lo udah sama-sama latihan, terus harusnya kayak kan karena kalian setim gitu ya, kalian setim ya kalian ngomong gitu, jangan cuman misalkan si A main sendiri, si B sama si C ngomongin itu main sendiri tuh, malah jadi ngomongin jauhin dia, nggak boleh, harusnya harus dirangkul, bilang lu kenapa sih main sendiri, lu nggak percaya sama kita gitu. Jadi kalau misalkan nih udah semuanya tuh bilang lu kenapa sih nggak percaya sama kita, dan dia aneh sendiri, berarti dia yang salah. Kalau misalkan kayak dia ada alasan tertentu ya pasti bisa diomongin. Jadi semua tuh bisa diomongin gitu. Pasti ada alasan kenapa dia suka main sendiri gitu. Emang mungkin dia kalau lagi dribble nggak bisa lihat kanan kiri, bisanya cuma poin doang. Ada kan yang kayak gitu. Itu harus dibantu latihan untuk pas lagi latihannya belajar passing. Kalau gue sih kalau orang maksudnya ada gitu kan orang yang tipenya pokoknya attack aja gitu. Ya gue pas latihan gue pasti ngasih taunya nggak marah-marah gitu. Gue biasanya nggak tahu, lu kalau latihan kan lu kalau di game sukanya attack, itu gue tahu attack lu bagus gitu. Kalau di latihan lu tajemin yang lu nggak punya dong. Jadi maksudnya kayak nyuruh dia buat passing tapi kayak buat dia latihan juga gitu, karena kan nggak mungkin main basket sendirian terus, nggak mungkin. Berarti poinnya saling percaya ya bang sama temen sendiri. Iya, pokoknya harus diomongin gitu, jangan cuman ngedumel di belakang, kan satu tim nggak boleh ngedumel di belakang. Nah, terus ada juga nih Bang yang nanya, Abang kan dulu bukan pemain basket terbaik nih di SMA Negeri 3 Jakarta. Ya. Nah, dulu kan ada namanya William. Gimana sih Bang, titik bersaing di SMA 3 itu, sementara kan Abang sendiri bukan yang orang yang pertama terkenal, paling terkenal di situ. Gimana sih cara bersaingnya, apa tetap gue ngalah aja gitu? Jadi dulu emang William tuh kan lebih dulu masuk SM, dan dia emang gue akuin dia jago banget gitu. Di SMA tuh dia jago banget, maksudnya mainnya simple, nembaknya bagus. Jadi ya apa ya, kalau justru gue suka punya teammate kayak gitu, karena kalau latihan gue bisa lawan dia kan. Jadi gue bisa belajar yang gue belum bisa dari dia, terus dia misalkan jaga gue juga bagus, jadi sama-sama berkembang gitu sih. Jadi gue kalau karena gue setim ya, jadi gue nggak mikir dia rival yang harus gue kalahin, tapi rival yang apa ya, harus sama-sama jadi gue sih nganggep dia jadi kayak batu loncatan gue buat gue jadi berkembang gitu ya. Gue nggak tahu dia nganggep gue kayak gimana, tapi gue nganggepnya dia ya karena ada dia, terus ya ada Niko Niki, ada Daniel, kan jago-jago semua tuh waktu itu di SMA. Dan yang paling waktu itu yang langsung masuk SM kan William kan, jadi yang namanya naik duluan William kan. Jadi ya itu jadi batu loncatan gue. Ya, gue harus bisa sukses dia, karena di SMA 3 gue bareng-bareng nih, ya kita nih sama gitu, kita maksudnya nggak ada yang lebih jago gitu, sama, jadi harusnya gue bisa kayak dia gitu. Jadi itu jadi motivasi gue, dan kalau latihan sama dia gue bisa jadi batu loncatan gue biar bisa improve lagi. Jadi gue bisa kadang-kadang belajar dari dia apa yang gue belum bisa. Terusnya, jadi itu jadi motivasi buat gue sih. Jadi nggak ada gue bilang kayak gue ngiri nih orang nih kok udah terkenal duluan gitu, enggak. Tapi itu gue jadi motivasi aja gitu. Nah tuh dengerin, buat yang teammate basket bukannya malah saling menjatuhkan, tapi malah menjadi bikin persaingan jauh lebih baik buat tim juga ke depannya, buat diri masing-masing. Terus nih Kak, datang lagi nih pertanyaan. Ya. Kak Pras, gimana sih caranya tetap konsisten main basket dan tetap latihan dari kecil? Nah, kan ada tuh yang angin-anginan, gue basket gitu. Kan tiba-tiba udah gue pindah lagi yang lain.
Nah itu dia kan gue bilang kalau awal-awal main basket dulu tuh sebenarnya main basket buat seneng-seneng, buat nyari temen. Nah pas sudah mulai profesional itu baru mulai kan agak pasti ada sisi bosennya, ada karena latihan terus. Kalau dulu kan pasti karena kita senang ya udah kita lakuin. Jadi lo harus tahu gitu, lo seneng gak sih nih ngelakuin ini gitu. Jadi jangan ngelakuin setengah-setengah gitu. Kalau emang lo cuman buat having fun gak apa-apa main basket aja. Tapi kalau emang lo dari awal pengen serius terus tiba-tiba di jalan kok nggak mau ya, itu jangan sampai lo kayak gitu. Jadi harus yakinin kalau lo emang mau serius ya serius gitu. Kalau mau main-main doang ya nggak apa-apa, kita cari teman, kita having fun main basket gitu nggak apa-apa. Jadi jangan setengah-setengah. Tapi kalau misalkan kita ada bosennya gitu, pasti kan ada bosennya gitu, kayak dari kecil sampai sekarang kan gue juga ada bosannya, tapi kan ya itu karena gue mikirin ya ada teammate. Kalau main basket kan kita punya teammate. Kalau mungkin gue mikir olahraga lain yang sendiri gimana ya, latihan sendiri apa sendiri. Kalau ini gue ada tim, seneng-seneng aja sih gitu. Jadi kalau kalah ya kalah bareng, menang bareng. Jadi ya sampai selama ini gue bisa konsisten ya karena teammate gue juga gitu, karena mereka juga ya suka senang-senang bareng. Kita kadang-kadang nggak cuma main basket gitu, kita kadang-kadang main futsal bareng, main yang lain, main bola lah gitu. Makanya adalah pasti kan kalau titik jenuh tuh semuanya kalau gue bilang sih ya bisa diatasin ya dengan teammate masing-masing sih gitu, dengan refreshing masing-masing. Karena kalau misalkan lu di satu tim lo bosen, pasti ada juga teman lo yang bosen juga. Jadi ya ngobrol aja gitu, kayak bosen nih ngapain yuk gitu. Bang, oh iya nih, pernah nggak sih ngerasa di titik terendah main basket dan di situ kayak ngerasa kayaknya gue udah habis deh main basket gue gitu. Terus cara ngatasinnya itu gimana menurut Bang Prastawa? Pernah nggak berada di posisi itu? Kalau berada di posisi itu gue nggak pernah, karena kalau gue ada di posisi itu gue nggak akan ada di sini sekarang. Tapi kalau menurut gue untuk ngatasinnya ya itu, misalkan lu gagal, jangan lu malah aduh udahlah nggak usah tanya, tapi jadiin motivasi. Gue nggak boleh gagal lagi. Kayak misalkan gue kalah sama tim ini gitu, kenapa sih gue kalah, apa sih yang bikin gue kalah. Gue selalu mikirnya gitu, maksudnya latihan gue kurang, latihan mereka lebih banyak gitu kan. Bisa kita lihat gitu, kalau misalkan kita udah latihan kayaknya mati-matian gitu terus tetap kalah juga, berarti pasti masih ada yang kurang, pasti masih ada yang kita bisa perbaikin lagi. Jadi jangan dibikin down, tapi selalu gue bilang tuh selalu dibikin motivasi gitu. Apapun itu jadiin motivasi aja gitu. Gue ngibaratinnya kalau misalkan ya lo di SMA, lo tim lo kalahan terus, tapi lu tetap latihan kan. Misalkan teman-teman lu nggak latihan tapi lu tetap latihan terus, kan lu jago gitu, lu pasti jadi lebih jago. Nggak mungkin lu latihan terus jadi tambah nggak jago, nggak mungkin gitu. Maksudnya tambah jago itu kan lu nanti mungkin aja ada klub IBL yang ngelirik, ada tim yang ngelirik, bisa ikut IBL rookie kali gitu. Jadi selalu kan kalau misalkan kita motivasi untuk bertumbuh lebih baik itu pasti positif gitu, nggak mungkin negatif. Jadi itulah pokoknya, jadi motivasi aja, jangan pernah karena gagal jadi down gitu, jangan. Nah, ini nih Bang, kan rata-rata nih di Riau, kalau ditanya point guard, idola basket Indonesianya siapa? Andakara Prastawa. Nah, gimana sih? Apa-apa kan kalau Pras bisa nembak seperempat lapangan, tembak gitu terus. Dengan PD yang luar biasa. Nah, gimana sih cara bisa ngelakuin hal itu? Sementara kan orang cuma lihat Pras dan ngelakuinnya tanpa tahu apa yang dilakuin Pras waktu latihan. Gitu loh Bang, gimana sih caranya? Apa emang langsung coba aja gitu langsung pas lagi tanding, atau ada prosesnya dulu sebelum melakukan hal itu? Ada pasti selalu ada prosesnya kan, nggak ada lah yang instan lah. Jadi karena gua kecil gitu kan, karena gua maksudnya posturnya kecil lah gitu kan dibanding yang pemain-pemain yang lain, ya gua harus punya senjata lain gitu. Gua harus mantepin selain di dribble, selain di passing gitu kan, ya gue harus punya tembakan. Karena gue gitu kan sebagai pemain basket, menjaga orang yang punya nembak terus punya dribble susah. Jadi gue harus punya itu. Terus gue udah bisa 3 point, apalagi sih yang bisa gue tambahin, coba gue nembak lebih jauh lagi gitu. Bisa. Terus karena gue udah latihan,
dan ya maksudnya dan sering masuk gitu gue coba di game gitu kan. Itu pas di kuliah itu gue coba di game, dan ya udah karena teman-teman gue tuh tahu gitu, gue sering latihan nembak-nembak jauh gitu. Jadi ya pas game gue ngelakuin kayak gitu nggak akan ada yang marah, kecuali lu misalkan nggak pernah latihan kayak gitu terus pas game lu nembak kayak gitu, ya pasti lu dimarahin satu tim gitu. Jadi kenapa gue pede, karena teman-teman gue percaya sama gue. Kenapa teman-teman gue percaya sama gue? Karena gue selalu latihan itu gitu, latihan tambahan di luar latihan yang kita emang udah latihan satu tim gitu ya. Gue nembak jauh gitu, nembak jauh, dan mereka lihat gue latihan, jadi pasti mereka percaya kan. Nah itu jadi kenapa gue bisa pede ya, karena ya gue percaya sama latihan gue. Nah, tuh dengerin. Bukannya langsung dicobain pas pertandingan. Belum juga latihan udah dicobain. Itu teman-temannya Nah, masih ngamuk. bicara dari kakak. Bang Pras ini mau nanya nih, gimana nih pendapat Bang Pras tentang ada nih anak misalnya dia suka banget nih basket, udah latihan di sekolah, tapi nggak diizinin sama orang tuanya gitu untuk main basket. Udah deh nggak usah main basket deh, mending sekolah aja gitu. Karena pasti kata orang tua bakal mikir akademik deh yang penting gitu, buat kedepannya akademik deh yang penting gitu. Berpendapat. Iya. Kalau menurut gue ya orang tua berhak ya kayak ngelarang, karena kan dia ingin yang terbaik buat anaknya. Nggak mungkin orang tua ingin yang buruk buat anaknya. Pasti dia ngelarang ada sebabnya. Kalau misalkan kalian yang dilarang nih ya, bagian dilarang bisa ngebuktiin ya, kenapa mah, jadi tanya kenapa aku dilarang, karena akademiknya harus bagus. Ya udah, buktinya akademiknya aku tetap bagus kok, tetap main basket kan. Kan kadang-kadang orang tuh gue nggak boleh main basket nih, tapi padahal ya karena dia main basket akademiknya turun gitu ya. Jadi itu belajar tanggung jawab. Jadi dari basket ini ada tanggung jawab, ada disiplin. Jadi karena kalian milih basket harus latihan basket gitu ya, tapi tanggung jawab sama disiplinnya untuk akademiknya juga jangan dilupain. Ya itu orang tua, kalau misalkan kalian bagus di dua-duanya masa nggak boleh? Nggak mungkin sih. Kalau menurut gue kayak orang tua yang baik pasti pengen yang terbaik buat anaknya. Kalau emang anaknya oke gitu pasti mereka percaya. Jadi bikinlah orang tua lo percaya sama lo buat lo ngelakuin latihan basket, tapi akademik lo juga tetap tanggung jawab gitu. Jadi belajar tanggung jawab sama disiplin. Jadi jangan cuma kenapa kayak, bisa ada Bang, kenapa bisa ada pertanyaan itu sih? Karena kan rata-rata orang daerah, apalagi di Riau gitu, rata-rata mikirnya, lu mau main basket mau jadi apa? Karena iya. basket lu nggak bisa nolong apa. Nah itu sih Iya orang kan, pengen dengar. kan ya SMA kan ini ngomong pasti anak SMA kan. Ya, Ya kalau misalkan kan main basket nih, lo main basket terus akademik lo juga bagus. Ya udah lo nanti selesai SMA akademik mau jadi apa juga nggak belum tentu jadi pemain basket juga kan. Jadi kan ini kayak kita harus tetap seimbang gitu, akademik sama basket gitu. Karena kita nggak, misalkan lo sukses di basket pun kita nggak mungkin selamanya di basket gitu kan. Pasti ada kalanya kita harus pensiun kan. Kalau udah ketuaan nggak mungkin main. Pasti kan itu yang dipakai nanti akademik lo gitu, untuk ngapain, bikin bisnis atau apa. Jadi ya itu, jangan cuman bilang aduh gue nggak boleh sama orang tua, tapi emang nggak dibolehin pasti karena nanti akademiknya turun gitu kan. Orang tua tuh takut gitu. Kalau lo bisa ngeyakinin orang tua, Pak aku mau main basket bukan apa-apa ya, suka basket tapi aku tetap belajar gitu. Misalkan nanti seterusnya aku kalau bisa sukses di basket, aku di basket. Kalau misalkan enggak ya aku tetap dengan ya tetap bagus-bagus aja akademiknya. Jadi itu gue bilang harus tanggung jawab gitu. Walaupun di daerah kan gitu, kalau misalkan nanti apa ya, kalau misalkan lu apa lulus kerja di mana gitu, basket juga bisa aja, main basket di kantoran juga bisa. Itu juga jadi apa, jadi nilai plus sendiri kan. Sekarang banyak juga yang nyari-nyari apa yang bisa basket terus dimasuk ke BUMN lah, ke bank lah atau apa gitu-gitu. Jadi bikin orang tua lo percaya dulu sama lo kalau lo bisa tetap pertahanin akademik lo bagus sambil main basket gitu. Bukannya lo main basket sambil sambil sekolah, tapi lo sekolah sambil main basket gitu. Bang, cara jadi point guard yang baik gimana sih Bang?